Selamat pagi dokter dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nika Desinta Adwitrismianti dengan NIM 2002-612-201. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 15 November 2021 sampai 26 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai perioperatif medicine. Jadi, apa sih itu perioperatif medicine? Jadi, secara definisi, perioperatif medicine ini merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada prosedur penanganan pasien yang melibatkan multidisiplin, baik itu dokter, perawat, dan lain sebagainya, yang dilakukan dari awal persiapan operasi hingga pasien pulih sepenuhnya, dengan tujuan untuk mempersiapkan pasien mencapai kondisi yang ideal, baik sebelum, saat, dan sesudah melakukan prosedur operasi. Adapun tahapan dari perioperatif medicine ini dapat dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu yang pertama ada preoperatif, kemudian ada intraoperatif, dan postoperatif. Jadi kita akan mulai membahas ya dari yang pertama, yaitu preoperatif, yaitu asesmen ulang dari kondisi pasien sebelum dilakukannya tindakan operasi. Yang kedua yaitu intraoperatif, yaitu pada saat operasi dengan tujuan kita memonitoring saat operasi sedang berlangsung. Kemudian untuk postoperatif, yaitu saat setelah operasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kondisi pasien pulih kembali saat prosedur operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak membahas mengenai tindakan preoperatif. Sesuai dengan definisinya yang sudah saya bacakan tadi, sudah saya jelaskan tadi, yaitu preoperatif adalah asesmen ulang dari kondisi pasien sebelum dilakukannya tindakan operasi. Jadi tindakan preoperatif ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui status kesehatan pasien praoperatif, kemudian mengetahui dan menganalisis jenis operasi, kemudian memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai, kemudian memprediksi kemungkinan penyulit yang dapat terjadi. Kemudian yang kelima, yaitu mempersiapkan obat untuk mengatasi kesulitan yang diprediksi. Serta yang terakhir, yaitu bertujuan untuk memberikan edukasi tentang tindakan yang akan dilakukan, seperti tindakan pembedahan, anestesi, kemudian perawatan intraoperatif, serta tindakan pasca operasi. Adapun komponen-komponen penting dalam tindakan preoperatif, yaitu yang pertama, memperoleh raport, kemudian anamnesis, di mana dalam anamnesis kita biasa menggunakan Script-7 fundamental force, serta dalam kasus emergensi kita dapat menggunakan metode EMPL. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, informed consent, persiapan pasien, dan yang terakhir yaitu premedikasi. Baik, kita akan membahas satu persatu komponen penting dalam tindakan preoperatif. Yang pertama yaitu adalah memperoleh raport. Apa sih itu raport? Jadi raport itu merupakan tanda hubungan baik antara dokter dan pasien. Jadi hal ini sangat penting untuk dibangun sebelum kegiatan atau sebelum prosedur operasi dilakukan. Dalam hal ini kita harus mampu memberi penjelasan mengenai metode anestesi yang akan dilakukan, serta rencana penanganan nyeri pasca operasi dan risiko tindakannya. Selain itu, hal ini juga penting dilakukan karena pihak pasien juga dapat mengalami kecemasan mengenai prosedur operasi. Selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu anamnesis. Jadi, setelah kita mendapatkan rapor yang baik dari pasien, tentu kita harus melakukan anamnesis. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam komponen anamnesis ini yaitu adalah memastikan identitas pasien dan mencocokkan dengan catatan rekam medis. Untuk anamnesis, ini kita dapat lakukan dengan Script-7 fundamental force serta anamnesis menggunakan metode EMPL. Baik, untuk yang pertama di anamnesis dengan menggunakan metode Script-7 dan fundamental force, hal pertama yang perlu kita cari tahu atau kita gali pada pasien yaitu adalah riwayat penyakit sekarang.
di mana riwayat penyakit sekarang ini kita bisa tanyakan lokasinya, konsep, kemudian kuantitas dan kualitas, serta faktor yang memperberat dan memperingan. Kemudian kita juga bisa tanyakan kronologisnya serta gejala penyerta. Kemudian setelah kita mendapatkan riwayat penyakit sekarang pada pasien, kita juga bisa tanyakan riwayat penyakit yang serupa sebelumnya. Selain menanyakan riwayat penyakit serupa sebelumnya, kita juga bisa tanyakan riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, ataupun gangguan jantung. Kemudian setelah kita menanyakan riwayat penyakit kronis, kita juga bisa tanyakan riwayat anestesi dan pembedahan pada pasien, dan kita tanyakan riwayat penyakit pada keluarga. Selanjutnya, kita tanyakan juga riwayat sosial atau kebiasaan pasien. Untuk riwayat sosial atau kebiasaan pasien ini, kita bisa tanyakan riwayat merokok, kemudian riwayat konsumsi alkohol, atau riwayat ketergantungan obat. Selain menanyakan riwayat sosial atau kebiasaan pada pasien, kita juga bisa tanyakan riwayat pengobatan. Nah, mengapa riwayat pengobatan ini penting ditanya? Itu karena ada beberapa obat yang mempengaruhi dari efek obat anestesi maupun prosedur operasi yang nantinya akan dijalankan oleh pasien. Beberapa contoh yang mungkin mengganggu, obat-obatan yang mungkin mengganggu, yaitu adalah tricyclic antidepresan yang nantinya akan digabungkan dengan mepiridin, yang nantinya dapat menyebabkan depresi napas dan analgesia yang meningkat. Selain menanyakan riwayat pengobatan, kita juga perlu menanyakan riwayat alergi. Hal ini penting ditanya karena apabila pasien mengalami reaksi hipersensitivitas, nantinya itu akan menyebabkan shock anafilasis. Jadi penting untuk ditanyakan karena hal ini dapat mencegah risiko komplikasi dari operasi. Kemudian pada pasien perempuan, itu penting ditanyakan riwayat kehamilan dan persalinannya. Kemudian juga bisa tanyakan pada pasien riwayat siklus menstruasinya, seperti hari pertama haid dan hari terakhir haid. Kemudian kita juga ditanyakan apakah persalinannya normal atau sesar, kemudian apakah pasien pernah ada riwayat abortus atau tidak. Kemudian selain menanyakan riwayat persalinan kehamilan ini, hal penting yang perlu digali pada anamnesis preoperatif itu sendiri yaitu adalah makan atau minum terakhir pasien. Selanjutnya untuk kasus emergensi, kita biasanya menggunakan anamnesis secara cepat dengan menggunakan metode EMPL, di mana A itu adalah alergi, jadi nanti kita tanyakan apakah pasien mengalami alergi, kemudian M itu adalah medication, itu bisa kita tanyakan apakah pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau pasien ada riwayat mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian P itu adalah past illness atau past medical history. Jadi dalam hal ini kita bisa tanyakan kepada pasien apakah sebelumnya pasien ada riwayat penyakit lain yang dapat dijadikan pertimbangan ketika melakukan prosedur anestesi maupun prosedur operasi. Kemudian L itu adalah last meal. Jadi ditanya akan seberapa lama sudah puasa, karena hal ini penting terkait pengosongan lambung. Karena apabila lambung terisi penuh itu dapat terjadi risiko aspirasi. Kemudian yang terakhir yaitu event atau environment relating to injury, itu kita bisa tanyakan seperti riwayat merokok atau alkohol. Jadi pada beberapa kasus seperti pada perokok pada pasien perokok itu biasanya berkaitan dengan keadaan produksi sputum dari pasien, sehingga itu akan mempengaruhi atau mempersulit prosedur ekstubasi saat operasi. Lalu pada pasien alkoholik itu bisa terjadi penurunan fungsi HEPA. Selanjutnya, setelah kita melakukan anamnesis atau menggali informasi pada pasien, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik yang kita lakukan yang pertama yaitu ada tanda vital, yaitu berupa kesadaran, tekanan darah, respirasi, nadi, suhu, nyeri, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian pemeriksaan fisik selanjutnya itu ada jalan nafas, yaitu menggunakan malapati dan lemon. Kemudian juga lakukan pemeriksaan jantung dan paru-paru, sistem saraf, psikis pasien, dan pemeriksaan fisik umum lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan fisik selanjutnya ini terdapat pemeriksaan fisik khusus untuk pemeriksaan fisik pasien sebelum melakukan operasi,
yaitu pemeriksaan fisik RW, di mana kita biasanya menggunakan kriteria Lemon, yaitu L, yaitu look externally atau periksa pasien secara infeksi dari luar. Itu bisa kita lihat apakah pasien terdapat trauma wajah, kemudian terdapat kumis atau jenggot yang menghalangi jalan napas, serta apakah lidah pasien besar atau tidak. Kemudian yang E yaitu evaluasi 332, kemudian M yaitu Malapati score, kemudian O itu adalah obstruction, di mana kita cek apakah ada risiko obstruksi jalan napas pada pasien. Biasanya pada pasien epiglottitis dan abses peritensil dan trauma itu biasanya ada obstruksi atau risiko obstruksi jalan napas. Selanjutnya, yang N yaitu adalah neck mobility. Jadi kita nanti akan meminta pasien untuk melakukan fleksi dan ekstensi leher. Jadi kita lihat apakah pasien dapat melakukannya dengan baik atau tidak. Jadi untuk pemeriksaan RW sendiri yang menggunakan kriteria Lemon, apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 3, itu akan menandakan adanya kemungkinan kesulitan intubasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik E atau evaluasi 332, di sini kita akan meminta pasien untuk membuka mulut selebar mungkin, kemudian di sini dokter akan menilai tingkat kesulitan pemasangan intubasinya. Jadi untuk evaluasi 332 itu biasanya yang dinilai adalah yang pertama itu nilai jarak antara insisor, umumnya 3 jari, ini untuk mengetahui jalan napas pasien dan gambaran glotitis. Kemudian mengukur jarak dari dagu sampai ke tulang hyoid yang umumnya panjangnya 3 jari. Kemudian yang terakhir itu adalah mengukur jarak tiromental untuk mengukur jarak dari raring ke dasar lidah. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang selanjutnya itu adalah Malapati score, di mana untuk prosedur dari pemeriksaan Malapati score ini yaitu posisi mata pemeriksa dan pasien sama tinggi. Kemudian pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dan menjulurkan lidah. Untuk interpretasinya dibagi menjadi 4. Yang pertama kelas 1 yaitu terlihat palatum mole, uvula, pila anterior dan posterior. Kemudian kelas 2 yaitu terlihat palatum mole dan uvula. Kelas 3 yaitu terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Kelas 4 yaitu palatum mole yang tidak terlihat. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang akan melakukan tindakan operatif. Pada beberapa kasus, memang pasien diindikasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu mengetahui apakah ada kelainan yang dimiliki oleh pasien. Berikut beberapa pemeriksaan penunjang yang diajukan, seperti darah lengkap, yaitu pada kasus operasi bedah mayor, di mana pasien biasanya berusia lebih dari 60 tahun, kemudian ada riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, gangguan hati dan ginjal, menstruasi. Kemudian untuk fungsi ginjal itu biasanya pada pasien 60 tahun, memiliki riwayat diabetes, hipertensi, gangguan renal, diare, mual muntah, riwayat konsumsi steroid, diuretik, dan obat nefrotoksik. Kemudian untuk palemostasisnya, itu pada pasien dengan riwayat gangguan koagulasi, perdarahan sehabis luka, operasi, mudah memban, dan riwayat konsumsi antikoagulan. Hanya untuk fungsi hepar, itu pada gangguan hepar, gangguan nutrisi, dan alkoholik. Kemudian untuk gula darah itu pada pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian untuk elektrolit yaitu pada pasien dengan hipertensi kronis, diabetes, gangguan ginjal. Kemudian untuk fototoraks yaitu pada pasien dengan riwayat gangguan jantung, paru, kanker, dan biasanya pada pasien usia lebih dari 60 tahun. Dan pada pasien yang memiliki riwayat demam atau batuk. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang EKG, itu biasanya pada pasien dengan gangguan jantung, dan pasien dengan riwayat hipertensi, dan biasanya pasien dengan usia lebih dari 40 tahun. Selanjutnya kita lanjut ke komponen asesmen risiko. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan penunjang, kita akan lanjut ke asesmen risiko berdasarkan status fisik ASA-nya atau American Society of Anesthesiology, di mana ASA ini dibagi menjadi 6 kelas dari status fisik pasien itu sendiri. Jadi untuk ASA 1 yaitu pasien sehat normal, ASA 2 itu pasien dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang, ASA 3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional.
Dan fase 4 yaitu pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Dan fase 5 yaitu pasien dengan yang tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa operasi. Kemudian fase 6 yaitu pasien mati batang otak. Selanjutnya komponen berikutnya itu adalah informed consent, di mana informed consent ini dapat diberikan pada pasien kompeten. Yang disebut dengan pasien kompeten adalah pasien dewasa, bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri setelah menimbang risiko dan manfaat. Apabila pasiennya ini tidak kompeten, itu dapat diwakilkan. Jadi untuk wali sendiri atau yang mewakilkan pemberian konsen itu, ketika pasien itu tidak kompeten dalam atau usianya belum mencukupi, serta pasien tidak sarta, dan lain hal sebagainya. Kemudian biasanya diwakili oleh orang tua, wali, atau saudara dekat. Untuk komponen dalam informed consent sendiri yaitu ada teknik anestesi, backup anestesi atau general anestesi, kemudian ada deskripsi prosedur, dan komplikasi umum. Untuk manfaat dari informed consent sendiri yaitu untuk melindungi dokter dan pasien. Selanjutnya, untuk persiapan pasien, jadi persiapan pasien di ruang perawatan ini, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita persiapkan psikis pasien dengan cara menenangkan pasien. Jadi umumnya pasien akan mengalami kecemasan karena operasi ini merupakan suatu tindakan atau suatu proses traumatis yang sehingga pada umumnya pasien tidak siap. Nah, pada kondisi seperti ini kita harus mampu memberikan penjelasan kembali kepada pasien dan keluarga pasien, di mana ini dapat membantu untuk mempersiapkan psikis pasien tentang rencana anestesi dan operasi yang akan dilakukan, sehingga pasien siap dan tenang untuk menjalankan prosedur operasi. Setelah kita mempersiapkan psikis pasien, kita lanjut untuk mempersiapkan fisik pasien. Pada persiapan psikis pasien yang tidak kooperatif, itu dapat diberikan obat sedasi untuk menenangkan pasien. Kemudian setelah kita melakukan persiapan psikis, kita lanjut untuk persiapan fisik pasien. Untuk persiapan fisik pasien ini, kita anjurkan untuk puasa sesuai dengan indikasinya, serta minta pasien untuk melepas segala aksesoris yang dipakai oleh pasien. Setelah itu, nanti kita akan meminta pasien untuk menandatangani surat izin operasi atau surat persetujuan tindakan medis. Lalu yang terakhir itu adalah persiapan khusus untuk mengkoreksi apabila diperlukan untuk mencapai keadaan ideal pasien dalam melakukan prosedur operasi. Selanjutnya persiapan pasien di ruang persiapan yaitu adalah melakukan evaluasi ulang status pasien, kemudian menggunakan pakaian khusus kamar operasi, kemudian kita lakukan pemasangan infus, dan lakukan pemberian premedikasi. Selanjutnya persiapan pasien di ruang OK. Yang pertama adalah meja operasi dan meja anestesia. Kemudian kita lakukan persiapan alat-alat resusitasi seperti obat anestesia, obat resusitasi, dan alat monitoring pasien. Kemudian setelah kita mempersiapkan alat-alat tersebut, kita lanjut untuk menyiapkan kartu catatan medik anestesia. Baik, komponen terakhir setelah persiapan pasien yaitu adalah premedikasi. Jadi tujuan dari premedikasi ini adalah untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestetik, mengurangi sekresi saluran pernapasan, kemudian dapat menyebabkan amnesia juga, serta mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung atau mengurangi produksi asam lambung, serta mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Untuk pemberian obat di periode preoperatif sebelum induksi dengan periode yang pertama itu 1-5 menit diberikan secara intravena, kemudian 30-60 menit diberikan secara intramuskular, dan 60-90 menit diberikan secara peroral. Selanjutnya ini merupakan contoh obat-obatan premedikasi. Yang pertama itu benzodiazepin, yaitu contohnya itu diazepam, lorazepam, dan midazolam. Itu dapat memberikan efek ansiolisis yang artinya dapat mengurangi ansietas. Kemudian juga memiliki efek sedasi yang menurunkan kesadaran. Kemudian anticholinergic itu seperti atropin, glikopirola, dan diphenhydramin itu akan memberikan efek antisiolgua, yang dimana di sini untuk mengurangi sekresi saliva dan mengurangi refleks vagal. Kemudian untuk antimietik itu contohnya metoclopramid dan ondansetron biasanya diindikasikan pada pasien dengan skor risiko PONV tinggi.
Kemudian untuk profilaksis aspirasi, contohnya metoclopramidin dan natrium sitrat. Biasanya untuk metoclopramidin ini berfungsi untuk mengurangi volume cairan di gasser, sedangkan natrium sitrat untuk meningkatkan pH di lambung. Selanjutnya antihistamin yaitu satu bloker, kemudian untuk mencegah reaksi alergi. Untuk opioid, contohnya itu ada fenanyl dan morfin, biasanya digunakan untuk mengubah respon simpatoadrenal dan memberikan efek analgesi yang berfungsi untuk penanganan nyeri preoperatif dan memiliki efek sedasi juga. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon arahan dan bimbingannya, dokter. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.